Gaji kita 10 juta, alhamdulillah. 10 juta itu manfaat, itu rezeki. Ada pemberian 10 juta, tapi tidak manfaat. Kenapa? Tidak ada bisa dimakan dari 10 juta itu. Itu bukan rezekimu. Itu rezeki pemberian nikmat dari Allah di mana kita bisa gunakan. Itulah rezeki. Bapak dapat sogok mobil, dikasih mobil, tapi bukan atas namanya Bapak. Dan Bapak tidak pernah pakai. Itu hanya hayalan Bapak punya, tidak punya nama, namanya bukan atas nama Bapak, pakainya juga sembunyi-sembunyi, dan orang lain yang menikmati. Itu bukan rezekinya Bapak. Tapi dosanya Bapak yang dapat. Saudaraku, jangan pernah cemas soal rezeki. Jangan Anda menyalahgunakan jabatan. Jangan Anda sampai menyalahgunakan tanggung jawab, kewenangan, karena rezeki. Rezeki itu urusan Allah. Ingat, ini kopi Pak, ini catat ini baik-baik. Pekerjaan boleh kau kopi, tapi rezeki tidak mungkin kau paste. Pasti itu. Pekerjaan bisa jadi pekerjaanmu sama, tapi rezekimu pasti berbeda-beda. Dan jangan pernah saudaraku menggadaikan agamamu, mengkepurukkan akhlakmu, menelantarkan kehidupan abadimu yang di akhirat hanya gara-gara rezeki. Rezeki itu Allah sudah tahu, sudah jamin. Ada 3 rahasia Allah di dunia, tidak boleh dicampuri. Apa itu? 1, ajal. Oh, percaya betul kita ini Pak, ajal. Yang kedua, jodoh. Kalau bukan jodoh, ndak nikah kamu, pacaran 3 tahun. Putus, baru 1 bulan, nikah, ditangkap security. Itu jodoh. Jelek betul suaminya, istrinya cantik, ya jodohnya bos. Yang ketiga, rezeki. Dan rezeki ini Allah jamin dalam Quran. Setiap hambaku yang bergerak, aku telah jamin rezekinya. Bergerak. Artinya bekerja, pasti Allah jamin rezekimu. Syaratnya bergerak. Gerak itu pakai akal, pakai tangan. Dengan catatan, wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Yang halal engkau kerjakan. Nah, mau tahu bahwa rezeki Allah sudah jamin kita di kantor ini? Saya tanya, ada enggak di sini yang mati kelaparan? Ada? Tidak mungkin toh. Maka Allah sudah jamin rezekimu. Tapi kira-kira ada juga yang mati karena narkoba, teman kita. Tapi di komplek kita ada enggak mati kelaparan? Tidak ada. Tapi yang mati kelaparan tidak ada. Yang mati narkoba mungkin ada. Mati tawuran mungkin ada. Berarti kau tidak usah cemas soal isi perutmu karena Allah sudah jamin itu. Jangankan manusia, baik kan? Cicak aja. Bapak Ibu tahu cicak? Cicak. Orang di Makassar bilang cicak, orang di sini bilang cicak. Tahu? Apa dia makan itu cicak, Pak? Hah? Nyamuk. Masuk akal enggak? Enggak masuk di akal tuh. Satu terbang, nyamuk, cicak di dinding. Di mana ketemu? Nanda ada terminalnya. Iya toh? Tapi Allah jamin. Ada lagu kita waktu kecil, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk. Wah, patah-patah kasihan. Ya Allah sudah jamin. Itu cicak aja dijamin padahal dia tidak sarjana. Kalian sarjana, cerdas, lengkap kaki tangannya, punya sertifikat kiri kanan. Masa Allah tidak jamin rezekimu? Yang membuat kita kadang-kala menghalalkan segala cara karena Allah kasih kau rezeki tapi kau gaya hidupmu lebih dari yang Allah kasih. Maksudnya apa? Mohon maaf. Kalau saya tidak salah, kantor pajak ini paling tinggi gajinya PNS. Iya toh? Nah, mohon maaf Pak Eka, di sini yang paling rendah gaji berapa? Ada sampai 10 juta? 8 jutaan. 8 jutaan. Baru masuk bos. 8 juta. Berarti sekitar 15 juta standar. Bapak tahu enggak, saya ini dokter. 2 dokter saya. Berdarah-darah otak saya mengajar. Nguji skripsi bertengkar kita. Sama yang menguji anak mahasiswa. Anak bimbingan kita kan reputasi. Malu kita kalau dia tidak lulus. Bertengkar kita sesama dosen. Saling bantah teori. Berapa honornya bos? 1 kali ujian skripsi 150.000 potong pajak. Maka saya tuntut kalian semua nanti kalau pajak itu kau tidak kelola dengan baik. Anda dikasih tanggung jawab oleh negara. Dikasih gaji yang tinggi. Fasilitas, kantormu nyaman. Luar biasa, bermartabat.
Coba kalau kau pasang itu ID cardmu, Dirjen Pajak, orang tidak berani macam-macam sama kamu. Itu nikmat sosial. Tapi ingat tanggung jawabnya ketika kau salah mengelola ke pajak. Seluruh pembayar pajak Indonesia cari kau nanti di padang mahsyar. Begitu konsep agama. Saya cari itu nanti. Saya selalu dipotong gajiku. Sudah 4 bulan baru dibayar, dipotong sedikit pula. Tapi saya bersyukur. Cukup. Lalu kenapa kita miskin? Gajimu 4 juta, gaya hidupmu 7 juta. Pasti kau miskin. Maka kau cari bagaimana siksa. Wah ini anu Pak. Pidana ini Pak. Berat ini Pak masalah. Tidak usah cemas Pak. Bisa diatur. Kayus. Ada kasus pajak dulu toh. Pegawai pajak. Besarnya rumahnya. Mobilnya mewah. Pasti kau berkolusi. Pasti sekongkol. Dan bahayanya disuruh pikul kau nanti itu. Di dunia kata Pak Eka tadi bisa kau lolos. Tapi di akhirat jangan kau pikir ada orang dalam bisa urus kamu. Nggak bakal bos. Dan itu di akhirat nanti semua hasil pendapatan yang Bapak peroleh secara ilegal disuruh pikul Pak. Buka itu kitab Durratun Nasihin. Buka itu kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi mereka yang lupa. Itu ketika kita wafat dan hari kiamat dibangkitkan kita di satu tempat namanya padang mahsyar, dan di situ kita dikumpul dari Adam sampai kiamat dengan wajah yang berbeda-beda. Dan pada saat itu untuk menunggu ngantrian kita diadili. Pernah vaksin? Sudah vaksin? Sudah. Ngantri toh? Ngantri. Padahal kita ngantrinya di gedung, ada permen, ada kue, ada kadangkala musik dihibur kita. Ber-AC, ini ngantrimu nanti bos. Padahal baru satu dirjen, satu kantor. Barangkali kita ngantri 200 orang. Capek kita menunggu giliran. Pasti giliran habis vaksin. Ngantri lagi minggu depan. Di padang mahsyar ngantrimu bukan 200 orang. Dari Adam sampai kiamat. Vaksin beberapa loket yang nusuk kita. Jadi cepat. Di padang mahsyar satu loket karena hanya Allah satu. Antrilah kau dari Sabang sampai Merauke, dari Adam sampai kiamat. Berapa triliun manusia suruh ngantri menunggu giliranmu. Dan pada saat menunggu giliran untuk diadili, diperiksa, disuruh pikul barang-barang yang pernah Bapak ambil di kantor. Oh, lewat anak buah security. Oh, pantas silam meja. Ternyata Bapak yang ambil, saya yang dipecat. Ketawa Pak, yang pernah ngambil barang-barang kantor kasih kembali besok. Saya serius, jangan ketawa, saya serius ini Pak. Yang pernah ngambil kertas ketika anakmu nulis skripsi, kasih kembali itu kertas. Hati-hati Pak, ini bukan persoalan gampang ini. Dan kalau tobat Bapak menyalahgunakan pajak, menyalahgunakan jabatan, dosa kepada negara, oh na'udzubillah min zalik, berlindung kepada Allah dari keburukan ini. Kenapa? Susah tobatnya. Kalau Bapak dosa sama saya, gampang nanti carinya. Cari dasat. Satu aja Bapak cari. Tapi kalau dosa kepada pembayar pajak Indonesia, Bapak nanti disuruh cari seluruh rakyat Indonesia yang bayar pajak. Bapak dosa kepada Allah, wala ta'iasu min rauhillah kata. Jangan kau putus asa. Semua dosamu kau ampuni, kecuali kau mengaku Tuhan, saya tidak ampuni kau. Kalau dosa tidak sholat, Allah ampuni selama kau bertobat. Kau dosa pernah berzina, Allah ampuni kamu. Kau pernah tidak bayar puasa, Allah ampuni kamu. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, apalagi duit pajak kau salah gunakan, oh kau tidak diampuni Allah selama kau belum minta maaf sama pembayar pajakmu.